Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini sebelum kita mengakhiri hari kita, marilah kita merenungkan sabda Tuhan serta berdoa bersama. Mari kita memulainya dengan berdoa. Ya Tuhan, kami memohon ketenangan agar sabdamu menguasai seluruh tubuh dan jiwa kami. Kini bersabdalah ya Tuhan, kami ingin mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita membaca Alkitab kita pada malam hari ini dari Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan untuk saudara semua. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Demikianlah sabda Tuhan untuk kita semua. Saudaraku yang terkasih, berbesar hati untuk meminta maaf bukanlah perkara yang mudah. Ternyata bukan hanya memberi maaf atau memaafkan yang sulit, tapi ternyata minta maaf pun biasanya sama susahnya. Padahal perihal maaf memaafkan ini bisa menjadi salah satu penyebab terbesar kemandekan pertumbuhan iman kita. Ini bisa menjadi persoalan bagi jiwa dan tubuh kita sendiri, membuat stagnasi dalam pertumbuhan iman kita. Alkitab bahkan berkata bukan saja perasaan bersalah yang begitu menyiksa dan terasa sebagai ganjalan dalam hidup kita, tapi bahkan perihal meminta maaf atau memberi maaf juga bisa menjadi penghalang bagi kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan itu bisa kita lihat dari ucapan Yesus sendiri yang mengatakan dalam bacaan Alkitab kita yang tadi saya bacakan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, dari ayat ini kita mengetahui betapa pentingnya untuk berdamai dengan orang lain di mata Tuhan. Tuhan mewajibkan kita untuk membereskan segala sesuatu ganjalan terlebih dahulu sebelum kita datang membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Dan kalau kita mau baca di ayat yang berikutnya, dalam ayat berikutnya kita dianjurkan untuk langsung menemui mereka yang punya masalah dengan kita dan segera menyelesaikannya. Dengan demikian kita akan terhindar dari masalah yang berlanjut yang membuat kita sendiri tambah repot. Kalau kita mau baca ayat selanjutnya dalam ayat 25 dan selanjutnya dikatakan di sana, Tuhan mengatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau pada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Dan dengan tegas Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Dengan kata lain, saudara-saudara, ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan ingin kita mengakuinya dan meminta maaf. Dia ingin kita melakukannya dengan penuh semangat, bukan dengan
minta maaf nggak ya? Nantilah, dan lain sebagainya. Dan Tuhan ingin kita melakukannya dengan cepat, jangan ditunda-tunda. Dan melakukanlah itu secara pribadi. Keinginan dan kerelaan dengan berbesar hati untuk berdamai sesungguhnya merupakan hikmat yang datang dari Tuhan. Kemudian ada pertanyaan begini. Mana lebih penting? Meminta maaf atau memberi maaf? Saudara, keduanya sama-sama penting. Karena dengan meminta maaf atau memberi maaf itu akan menghancurkan tembok penghalang antara kita dengan Tuhan. Jika perihal mengaku bersalah dan meminta maaf atau berdamai di hadapan Tuhan, kita anggap penting setiap minggu kita memohon ampun kepada Tuhan, meminta maaf kepada Tuhan. Mengapa kita harus menomorduakan atau lebih memilih mementingkan ego, wibawa, dan harga diri pribadi kita untuk berdamai dengan sesama? Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jika ada di antara kita yang mengalami sebuah hubungan yang rusak karena suatu kesalahan yang pernah kita buat dan kita katakan, inilah saatnya untuk mengambil inisiatif. Datangilah mereka, minta maaflah kepada mereka. Perbaikilah segera hubungan itu, berdamailah saat ini juga, sebelum hubungan kita semakin terputus dengan Tuhan. Berbesar hati dan meminta maaf akan menjadikan kita menjadi orang yang terhormat, tidak hanya di mata sesama kita, tetapi di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk sanggup memulai sebuah inisiatif untuk meminta maaf dan memberi maaf. Berilah kami ketenangan hati apabila ada rasa amarah dan kecewa masih menguasai kami. Kiranya kami boleh senantiasa meneladani Kristus yang selalu berinisiatif memulai untuk sebuah kebaikan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami terus mendoakan kondisi negeri kami yang mulai menunjukkan perbaikan dalam kondisi COVID-19. Namun kami juga terus mengingat mereka yang bergumul dan berjuang melawan virus COVID-19 di dalam tubuhnya. Kami mohon juga tolonglah pemerintah kami yang terus berupaya mengatasi krisis di negeri kami ini. Kami juga berdoa untuk kami semua sebagai warga masyarakat. Peringatan Dirgahayu Republik Indonesia, kiranya kami juga boleh dengan penuh kesadaran sebagai warga masyarakat, warga negeri ini, menolong pemerintah untuk mengatasi pandemi ini bersama-sama, memulihkan negeri kami bersama-sama, dengan cara membangun kedisiplinan, mulai dari diri kami sendiri. Ya Tuhan, kami beriman bahwa di dalam pergumulan yang kami dan saudara kami hadapi, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Dan biarlah kami boleh merasakan ketenangan dan hangatnya kasih sayang Tuhan. Amin. Saudaraku, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.